Jumpa lagi dengan Skyson. Mulai dari video ini dan berikutnya, kita akan kembali membahas PHP sebagai pemrograman web. Berhubung selama ini kita hanya menggunakan PHP sebagai command line, maka ada baiknya kita mengulangi kembali pelajaran awal kita mengenai cara kerja PHP sebagai web. Arsitektur yang digunakan pada web adalah client server. Di sini ada dua buah istilah ya, yaitu client sebagai peminta layanan dan server sebagai penyedia layanan. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bertindak sebagai klien dan siapa yang bertindak sebagai server? Yang bertindak sebagai klien adalah web browser, yang biasanya digunakan oleh user. Sedangkan yang bertindak sebagai server adalah web server. Browser menggunakan koneksi internet untuk menghubungi web server untuk meminta layanan berupa web page atau halaman web. Nah, di belakang layar, biasanya web server memiliki bahasa pemrograman sendiri. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah PHP. Sedangkan untuk mengatur penyimpanan data, biasanya kita menggunakan program database. Dalam tutorial ini kita menggunakan MySQL. Walaupun server memerlukan beberapa program untuk bisa berjalan, namun semua program ini bisa kita install pada satu komputer yang sama. Dan satu komputer server bisa melayani banyak klien sekaligus. Bagaimana cara kerja client server pada web? Pertama, browser sebagai klien mengirimkan request atau permintaan ke web server. Request ini bisa dalam bentuk GET, POST, PUT, PATCH, atau DELETE. Sebenarnya masih ada beberapa jenis request lain, namun kelima ini adalah yang paling sering digunakan. Pada web server, biasanya sudah disediakan slot untuk menerima permintaan dari klien. Pada contoh di gambar ada 5 slot, namun secara default biasanya Apache bisa menyediakan sekitar 60 hingga 150 slot untuk menerima permintaan klien secara bersamaan. Apabila kita menggunakan server yang memiliki banyak CPU dan memori, kita bisa meningkatkan jumlah slot ini menjadi 1000. Setelah menerima permintaan klien, maka web server mencari slot yang kosong untuk melayani klien. Kemudian slot ini akan menjalankan proses dari halaman web yang bersangkutan. Dan proses ini bisa saja menjalankan skrip PHP tertentu atau mengakses data tertentu pada database. Akhirnya slot akan mengembalikan respon yang biasanya berbentuk HTML. Namun bisa saja respons ini juga berupa file pendukung lainnya seperti skrip CSS atau JavaScript, file dokumen seperti PDF, CSV, atau file multimedia seperti JPEG, PNG, MP3, MP4, dan lain-lain. Browser akan melakukan render terhadap respons agar menjadi tampilan yang bisa dilihat oleh user. Yang menariknya di sini adalah setelah seluruh respons diterima oleh browser, maka koneksi antara browser dan web server langsung diputuskan. Slot yang tadinya digunakan oleh browser sekarang berubah menjadi slot kosong sehingga bisa digunakan untuk melayani klien lain. Jenis koneksi seperti ini disebut juga dengan nama stateless. Dengan menggunakan stateless, kita bisa menghemat resource milik server sehingga bisa digunakan untuk melayani lebih banyak klien. Apa kelebihan dari client server? Yang paling utama adalah data dan kontrol menjadi terpusat pada server. Sebagai akibatnya, kita bisa lebih mudah dalam menjaga keamanan. Kita bisa menambahkan firewall atau fitur keamanan lainnya di bagian server. Untuk pemeliharaan juga menjadi lebih mudah, karena kalau kita perlu mengupdate skrip PHP, kita cukup mengupdate bagian server saja. Maka seluruh sistem sudah menggunakan skrip terbaru. Kalau dibandingkan dengan program desktop, misalkan sudah digunakan oleh 100 user, apabila ada bugs yang perlu diperbaiki dan kita mengupdate program desktopnya, maka kita harus menginstal versi barunya ke 100 user tersebut. Hal ini akan lebih repot lagi apabila usernya tersebar di banyak tempat, apalagi kalau berada di luar kota. Pengaturan skalabilitas juga menjadi lebih mudah, karena kalau misalkan jumlah user sudah terlalu banyak sehingga server yang sekarang sudah tidak mampu melayani, maka kita bisa melakukan upgrade vertikal, yaitu mengganti server agar memiliki resource seperti CPU atau memori lebih besar, atau melakukan upgrade horizontal, yaitu menambah server baru dengan spek yang sama. Dan yang terakhir adalah hal yang paling menarik dari web. Halaman web bisa diakses dari mana saja asalkan terhubung ke internet. Hal inilah yang menyebabkan pemrograman web menjadi paling banyak digunakan dibandingkan dengan pemrograman lainnya. Kalau kita bandingkan ke program desktop, apabila kita install pada sebuah PC yang berada di kantor, setiap kali kita hendak mengakses program tersebut, maka kita harus berada di kantor juga. Kita tidak bisa bekerja dari rumah ataupun dari tempat lainnya. Sedangkan kalau programnya dibuat dalam bentuk pemrograman web, maka bisa diakses dari mana saja asalkan memiliki koneksi internet. Di samping kelebihan, tentunya arsitektur client server juga memiliki kelemahan. Berhubung semuanya terpusat di server, maka sistem menjadi bergantung pada server. Pada web yang masih menggunakan satu server, apabila servernya jatuh, maka seluruh sistem turut jatuh. Dan berhubung sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh server,
maka beban kerja server menjadi tinggi. Web memang bisa diakses dari mana saja, namun tetap memerlukan koneksi internet. Apabila kita sedang berada di tempat yang tidak memiliki akses internet, maka kita tidak bisa mengakses server. Jadi kita tetap memiliki ketergantungan terhadap koneksi internet. Dan kelemahan terakhirnya adalah kita tidak bisa mengatur browser yang digunakan oleh user untuk mengakses situs kita. Bisa saja user menggunakan browser lama seperti Internet Explorer, atau ada juga user yang masih menggunakan browser berbasis teks, atau user menggunakan browser Chrome namun tidak pernah diupdate. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan tampilan yang dilihat oleh user berbeda dari yang dirancang oleh programmer. Cara menggunakan PHP web sedikit lebih repot dibandingkan pada saat kita mengaksesnya menggunakan command line. Pertama kita harus buka dahulu XAMPP control panel untuk menghidupkan Apache dan MySQL. Kemudian untuk semua script yang kita tulis harus ditaruh pada folder XAMPP/htdocs. Dan untuk mengakses script PHP yang kita tulis, kita harus menggunakan browser. Seperti biasa, agar lebih jelas kita coba praktek. Pertama kita hidupkan dahulu XAMPP control panel. Bisa dicari pada folder kita menginstall XAMPP. Kalau di saya, kebetulan saya install di drive D ya. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya saya punya dua versi XAMPP. Satunya adalah untuk PHP versi 8,2, satu lagi untuk PHP versi 7. Karena saya masih harus maintain beberapa proyek lama. Source code lama kebanyakan sudah tidak bisa jalan di PHP versi 8,2. Jadi untuk maintenance, saya mesti punya PHP versi 7. Nah, di dalam folder XAMPP, kita cari yang namanya XAMPP control.exe. Kita double klik untuk menjalankan. Bentuknya seperti ini ya. Kita hidupkan dua modul yang berada di paling atas, yaitu Apache dan MySQL. Setelah hidup, kita buka kembali folder XAMPP, lalu kita ke folder htdocs. Di sini kita tambahkan folder baru PHP. Lalu kita klik kanan dan open in terminal. Nah, pada terminal kita ketik perintah kode titik. Jadi kita akan membuka Visual Studio Code dan langsung memasukkan folder PHP ke dalam Visual Studio Code. Dalam folder PHP, kita tambahkan file baru. Kita beri nama hello.php. Di dalam filenya, kita buka tag PHP. Lalu kita klik perintah echo hello world /new line. Untuk mengakses script yang barusan kita buat, kita mesti menggunakan browser. Yang disarankan adalah browser Chrome. Pada alamatnya, kita ketik localhost. Berhubung kita taruh di dalam folder PHP, jadi kita tambahkan garis miring PHP. Kalau kita langsung akses, maka kita bisa melihat daftar file yang berada di dalam folder PHP. Yang sebenarnya terjadi adalah, kalau kita hanya menyebutkan nama folder tanpa ada nama file, maka web server akan mencari file dengan nama index.html atau index.php untuk dikirimkan sebagai respons. Namun berhubung kedua file tidak ada di dalam folder, maka web server mengirimkan daftar isi folder ke browser. Hal seperti ini perlu diperhatikan ya apabila teman-teman membuat proyek PHP. Selalu taruh file index.php pada setiap folder agar web server tidak menampilkan informasi seperti ini. Karena informasi ini bisa digunakan untuk meretas situs kita. Berhubung script kita bernama hello.php, maka kita bisa langsung klik ke nama filenya. Maka URL-nya akan berubah ya menjadi localhost php hello.php. Dan browser menampilkan tulisan hello world yang kita tulis pada script kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada PHP web. Yang pertama adalah kalau misalkan script echo ini kita copy paste menjadi 3 baris. Pada Visual Studio Code kita tinggal arahkan kursor ke baris echo, kemudian tekan tombol Alt ditambah Shift ditambah anak panah ke bawah. Kita copy paste menjadi 3 baris ya. Nah, perhatikan kalau kita buka terminal dan kita eksekusi php hello.php, maka hasilnya adalah hello world dalam 3 baris. Namun kalau kita buka dari browser, hello world-nya berada pada baris yang sama. Hal ini disebabkan karena respons diproses sebagai HTML. Kalau kita klik kanan lalu kita pilih view source, maka kita mendapatkan source-nya adalah hello world dalam 3 baris yang berbeda.
Namun setelah di-render menjadi HTML, ketiganya ditaruh pada baris yang sama. Pada HTML, kalau kita ingin memisahkan hello world menjadi 3 baris yang berbeda, kita harus menambahkan tag HTML. Misalkan kita tambahkan tag BR. Berhubung kita mau menambahkan kode di 3 baris sekaligus, kita tekan dahulu tombol Ctrl Alt anak panah bawah. Perhatikan sekarang kursor kita menjadi 3 buah. Jadi kalau kita ketik tag BR, maka ketiga kode berubah. Dan kalau kita refresh browser, maka kita mendapatkan hello world dalam 3 baris. Ada 2 buah standar yang perlu diperhatikan pada penulisan URL. Usahakan semua yang berada di dalam URL menggunakan huruf kecil. Perhatikan di sini ada nama folder dan ada nama file ya. Kalau misalkan nama file hello kita ubah menjadi huruf besar, nah, kebetulan sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows. Di sini nama folder dan file tidak bersifat case sensitif, jadi halaman web tetap berjalan normal ya. Namun perlu diperhatikan bahwa sebagian besar hosting PHP menggunakan sistem operasi Linux yang bersifat case sensitif. Kalau kita tidak mengikuti standar dari awal, nantinya kode yang di komputer kita bisa berjalan baik seperti ini akan menjadi error pada saat di-upload ke server hosting. Dan error seperti ini akan lebih sulit untuk didebug. Jadi lebih baik dari awal kita ikuti penamaan folder dan file menggunakan huruf kecil semua. Standar kedua adalah untuk penamaan jangan menggunakan tanda spasi. Untuk memisahkan 2 buah kata, kita gunakan tanda minus atau dash. Jadi kalau misalkan nama file ini mau kita ubah menjadi hello world, maka kita tulis menjadi hello minus world. Jadi tidak menggunakan tanda spasi sama sekali ya. Selanjutnya kita buat file baru. Kali ini kita beri nama index.php. Di dalamnya kita buat boilerplate HTML5. Untuk di Visual Studio Code kita ketik HTML.25. Kemudian kita tekan tombol enter saja ya. Maka keluar boilerplate-nya untuk HTML versi 5. Berhubung browser merender output kita sebagai HTML, maka sebaiknya kita mengembalikan hasil yang berupa halaman HTML lengkap. Pada tag body kita tambahkan tag H1. Di dalamnya kita tuliskan script PHP echo hello world. Kita kembali ke browser. Berhubung nama filenya adalah index.php dan otomatis menjadi file yang dibuka pada saat kita menyebutkan nama foldernya. Jadi URL kita cukup localhost-php. Kita mendapatkan hasil tulisan hello world. Ini adalah struktur file yang kita gunakan pada PHP web. Output utamanya adalah HTML. Bagi teman-teman yang masih belum pernah belajar HTML, sebaiknya belajar dahulu ya. Apa saja tag-tag yang sering digunakan pada HTML, dan atribut apa saja yang bisa digunakan pada tag tersebut. Kita bisa menambahkan tag PHP hanya pada bagian-bagian yang perlu diproses secara dinamis. Misalkan dalam contoh ini adalah tag H1. Apabila kita perlu melakukan inisialisasi variabel, atau deklarasi function atau kelas, dan lain-lain, biasanya kita tulis pada bagian awal file. Misalkan kita ingin menambahkan variabel hello. Kita tulis kodenya yaitu hello, yang isinya adalah hello world. Dan ingat bahwa pada PHP web kita mesti menuliskan tag penutup PHP. Jadi semua tulisan yang berada di luar tag PHP akan dianggap sebagai output yang berupa HTML. Kita ubah tag PHP di dalam tag H1. Berhubung kata hello world ingin diambil dari variabel hello, maka scriptnya kita ganti menjadi echo hello. Hasilnya tetap sama ya. Ada satu cara lagi untuk mengubah script ini menjadi lebih singkat. Kalau kita membuka tag PHP hanya untuk memanggil echo, maka bisa kita persingkat menjadi tag tanda lebih kecil, tanda tanya, dan tanda sama dengan. Nah, tag ini artinya sama seperti tag pembuka PHP yang isinya memanggil perintah echo. Hasil pada browsernya tetap sama, namun kode PHP kita menjadi lebih singkat. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.